Tikers ya. Kita mungkin karena ini lagi gloomy kayaknya cocok juga kalau kita ngebahas sesuatu yang kalau dibilang gloomy enggak juga sih ini ya. Cuman bisa dikatakan bahwa sebenarnya profesi ini tuh tidak sepopuler itu gitu di masyarakat atau bahkan mungkin bisa dibilang bukan jadi sebuah tujuan untuk menjadi pekerjaan begitu. Nggak banyak orang yang menyangka tapi ternyata ini adalah ladang percuanan yang oke banget gitu Dan sebenarnya. bagi gue sih ya. ini pekerjaan yang mulia sih. Mulia dong, perias jenazah, ya kan? Langsung saja di kiri gue The Tikers, kita sudah kedatangan Mbak Juliawati. Halo Mbak Juli. Apa kabar Mbak Juli? Luar biasa baik. Berarti Baik. baru ulang tahun kemarin ya? Ah, Juli Juli, kan? iya. Iya benar. Boleh loh kadonya menyusul gak apa-apa. Wah, baik langsung. Langsung tanda tangan double ya sama Oke, Irma ya. Oke, baik. Oke Mbak, seperti yang tadi saya sedikit sampaikan di depan bahwa sebenarnya profesi ini kan mungkin banyak orang yang tahu tapi tidak sepopuler makeup artist pada umumnya. Kemudian juga bukan jadi sebuah orang-orang bayangkan oh profesinya aku akan jadi profesi seperti ini nih gitu kan. Kalau Mbak Julia sendiri melihat profesi sebagai perias jenazah ini mungkin latar belakangnya dulu kali ya Mbak Julia. Dari kapan kemudian kenapa memilih profesi yang sekarang ini? Sebetulnya kalau pemicunya, misalnya kenapa kepengen jadi perias jenazah? Iya. Awalnya dari tante saya saat meninggal, Oke. ya kan, dia dirias, tapi saat saya melihat itu kok nggak jadi cantik, jadi kayak di mata saya jadi serem. Karena saya sempat merawat tante saya beberapa bulan sebelum meninggal, terus waktu meninggal saya nemenin di kamar jenazah dari mulai proses formalin, mandiin saya sampai selesai dirias itu saya yang nungguin. Anaknya malah nggak mau karena takut kan. Nah di situ nggak tahu kenapa tiba-tiba saya di dalam hati itu saya bilang Tuhan suatu saat saya pengen dah jadi perias jenazah. Udah itu aja di 2014 seperti itu. Di usia berapa itu Mbak? Mengingat dalam artian bahwa kan orang kalau menentukan cita-cita tuh biasanya dari muda gitu kan. Iya, Apakah di tengah-tengah perjalanan Mbak Juli yang sebelumnya punya profesi lain terus Atau punya mimpi lain? atau punya mimpi lain terus tiba-tiba switch gitu. Kalau kita zaman anak-anak kan suka ngisi agenda ya, nggak pernah cita-cita jadi perias jenazah, nggak akan ada ya. Iya kan? Sekretaris, apa gitu yang keren-keren ya, Bener-bener. nggak ada. Kalau saya bilang karena perjalanan kehidupan, saya nggak tahu kenapa jiwa saya memang lebih terpanggil untuk melayanin. Dari muda saya suka melayanin. Saya pernah melayanin di pemulung yang di bawah kolong jembatan. Saya ngajar keterampilan jahit menjahit seperti itu. Wow. Itu waktu anak saya masih kecil, masih TK. Setelah dia semakin besar, udah saya fokus ke anak dulu kan. Nah, habis itu 2014 coba dihitung saya kelahiran 76. Kalau 2014 tahun usia berapa? 10 tahun yang lalu kurang lebih ya. Jadi sekitar hampir 40-38 sekian. Itu tercetus seperti itu. Oke. Dan puji Tuhannya Tuhan kasih. Jalan untuk Ya mimpi saya. Saya bilang mimpi karena memang hati saya selalu terpanggil untuk itu. Tapi masih ketahan karena anak, masih ketahan sama anak ngurus anak dulu. Dia biar siap dulu. Karena kalau saya udah terjun mau melayani jenazah itu kan orang meninggal nggak akan ada waktunya kan. Iya. Selama 24 jam dalam 1 minggu kita harus ready untuk mereka. Harus mengabdikan diri untuk jenazah. Dipanggil jam berapapun harus berangkat. Nah saya nggak kepingin anak saya kehilangan sosok mamanya. Kebetulan anak saya cewek, anak tunggal kan. Udah begitu deket nanti tiba-tiba saya merasa diasingkan, dikalahkan. Jadi saya bilang kalau nanti mama udah terjun jadi perias jenazah, berarti prioritas hidup mama bukan kamu lagi, tapi jenazah kamu yang nomor 2. Oh iya. Iya, itu saya bilang kan. Reaksinya seperti apa? Iya, anak saya bilang, mama nggak apa-apa kejar mimpi mama, karena dia kan memang sudah besar ya, udah cukup, Udah mengerti bisa ya. mengerti, kejar mimpi mama selama ini. Kalau saya panggil anak saya support penuh, sampai saat ini juga support banget. Keluarga Jadi, besar juga support. Saya lebih inti saya sama anak, kebetulan saya single parent, jadi saya izinnya sama anak. Kalau keluarga yang misalnya kakak saya apa ya mengiyakan aja, tapi saya tidak pernah minta persetujuan mereka, cukup anak karena kita kan hidup berdua kan. Iya. Seperti Nah itu awal belajarnya gimana Mbak Julia? Apakah ada sekolahnya dulu atau gimana gitu? Atau Karena sama ada, aja. nggak ada Otodidak berarti? sekolah untuk perias jenazah nggak ada. Otodidak berarti, Mbak?
Tapi punya basic makeup ya. Kalau Oh, nggak ada iya. basic makeup kita nggak akan bisa merias kan. Cuma nanti asal doang nempelin makeup doang kan. Kan kita tetap harus tahu ini produk ini gunanya apa, fungsinya apa, ini gimana cara mengaplikasikannya itu kan harus tahu dasar itu. Paling nggak kalau MUA orang hidup ya paling nggak bisa untuk makeup diri sendiri. Terus begitu saya mendedikasikan diri jadi perias jenazah, saya bilang ke Tuhan, Tuhan kasih saya jenazah. Wow. Karena yang bikin saya pinter itu kalau saya semakin banyak ketemu jenazah. Oke, betul kan? Iya, Saya betul. praktek ke misalnya ke kakak, percuma. Nggak akan ada gunanya karena permasalahan yang di orang hidup sama jenazah itu beda banget. Oh iya. Nah itu gimana Iya. bedanya Mbak? Maksudnya merias orang hidup kan ya oke lah bisa itu. Cuma kan merias jenazah yang setahu aku kan tadi juga Mbak Julia sempat cerita udah diformalin, Iya. udah diapain. Nah itu bedanya apa bedanya Mbak gimana, yang Mbak? paling Bedanya apa? signifikan? Kalau orang hidup itu permasalahannya biasanya MUA yang ketemuin orang hidupnya paling kulit berminyak, kulit kering, gitu-gitu kan. Kalau jenazah kulit kemerahan, kulit lebam, kuning, belum nanti yang korban kecelakaan atau mohon maaf misalnya dia misalnya mengakhirin hidup sendiri itu nanti permasalahannya juga beda seperti itu. Jenazahnya akan beda ya Iya, Mbak ya? nanti kalau dia misalnya sebelum meninggal dia dehidrasi gitu kering banget gitu, keringnya tuh sampai ngelupas-ngelupas kulitnya seperti itu. Oke. Nah, gimana belajarnya? Ya udah, saya dari jenazah. Dari jenazah saya cuma berdoa setiap mau ketemu jenazah saya cuma berdoa sama Tuhan, Tuhan beri saya hikmat, ajarin saya. Ajarin saya. Oke. Dan apa yang modalnya apa? Ya awal-awal modalnya yang dipersiapkan memang produknya jauh lebih banyak daripada sekarang. Karena kita nggak tahu kan Iya, masih permasalahan coba-coba jenazah. ya gitu lah Iya. ya, masih. Begitu ketemu A, oh pakai produk ini nggak bisa, aku pakai ini seperti itu. Mbak Juli mungkin boleh diceritakan juga nih ya kalau booking perias jenazah gitu, apa saja pelayanan yang diberikan? Pelayanannya, kalau saya sendiri, saya pribadi misalnya dia meninggalnya di rumah, mulai dari memandikan, memakaikan baju, sampai merias, sampai merapikan di dalam peti saya bisa. Maksudnya saya Memandikan juga? Ya, Oh. memandikan juga. Kan. Oh iya, bukan memandikan tuh bukan dari rumah rumah duka Kalau itu ini ya? kalau misalnya meninggal di rumah ya. Oh, kalau meninggal di Ya, rumah. Oh kalau iya meninggal iya. meninggal dibawa di rumah duka biasanya sudah include semuanya, udah dari situ rumah duka semua. Oh ini berarti yang dipanggil ke rumah gitu ya, Panggil Mbak rumah. Juli ya? Iya. Ada persiapan khusus nggak sih Mbak Juli sebelum merias Mulai. jenazah? Persiapan khusus di hari itu nggak ada kecuali mental dan niat ya. Nggak ada rasa takut kayak misalnya seperti Mbak Juli bilang tadi kan jenazah kondisinya berbeda-beda, ada yang kecelakaan atau ada yang bunuh diri atau ada yang memang karena sudah tua atau apa gitu. Ada perasaan-perasaan keluarga Iya, aja kan mungkin belum tentu seperti yang Mau. tadi Mbak Juli Iya, bilang ada yang kan. nggak tega, Nggak ngeliatnya, tega, takut, mungkin apa-apa. takut. Apa ya? Mindset apa yang Mbak Juli tanamkan sehingga berani gitu? Mindsetnya pokoknya kepengen gini. Itu kan jenazah dia terakhir kali di dunia ini. Jadi dia harus mendapatkan yang terbaik di hari akhirnya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang membuat dia sempurna? Nggak ada. Jadi karena kasih ya, lebih ke karena kasih, karena ingin melayani, bikin dia sempurna, itu mengalahkan semua rasa. Termasuk rasa takut, ya Mbak? Iya, semua rasa takut, rasa capek, rasa ngantuk apa, udah semua Lewat rasa ya itu itu lewat semuanya semua. ya. Tapi pertama kali Mbak memerias jenazah itu bagaimana perasaannya Mbak? Pasti sempet dong ada takut, masa enggak sih? Enggak, happy, Serius? senang. Masa Mbak? Begitu pertama kali Tuhan kasih ya, saya mendedikasikan diri itu akhir 2021. Oke. Zamannya Covid kan. Terus 2022 Februari Tuhan kasih saya jenazah pertama. Seneng banget. Seperti kayak Mas dapat hadiah gitu loh. Nih aku kasih tiba-tiba seneng banget berangkat itu happy banget. Ngeliat jenazahnya udah kaku. Itu jenazah yang pertama saya kali pegang itu udah membatu. Karena formalin. Kaku Iya. bener kayak kita megang batu gitu loh. Tapi happy gitu loh. Meskipun ini gimana ya Tuhan, dalam hati Tuhan ajarin gimana ya gitu. Ada request tertentu nggak sih yang unik-unik gitu dari keluarganya mungkin yang terkait dengan kayak kondisinya seperti tadi mungkin yang udah keras karena formalin atau yang apa gitu, ada request yang unik-unik Ada nggak? request salah satunya bisa nggak kerutannya dihilangkan? Wah. Saya bilang mohon maaf nggak bisa. Apalagi kalau udah diformalin kan ibaratnya udah kecetak ya Iya. udah kaku, nggak bisa mau diapain juga nggak bisa.
gitu loh. Terus yang lebih ekstrim lagi tuh gini, Kak nunjukin foto yang semasa hidup. Iya. Kembaliin Bisa dong nggak seperti dibuat? ini. Oh, Ya aduh. ampun. Padahal dia udah berubah karena formalin. Kan kadang formalin bisa membuat bengkak atau berubah ya. Aku bilang ya mohon maaf tapi mendekatin saya akan usahakan. Tapi kalau persis sama fotonya mohon maaf gitu kan. Karena ini sudah berubah karena formalin, karena proses sebelumnya, Iya, karena iya. sakitnya itu udah berubah, membuat jenazah itu berubah. Mbak Juli ada pertanyaan nih. Biasanya kan tadi Mbak Juli bilang datang tuh dengan happy dan Iya. segala macam gitu. Tapi ada grogi nggak? Terus misalnya ngajak ngobrol nggak ke jenazah gitu jenazah, ya. supaya nggak grogi katanya tuh ada Ngajak pertanyaan. dong. Ngajak Mbak. Serius? Ngajaknya tuh bukan karena saya grogi, karena saya hobi aja seneng ngajak. Oh, bukan karena Ngobrol grogi apa, Mbak, ya. kira-kira? Mbak? Kan, ya misalnya gini, makanya kalau orang yang paham saya, ya kan, dan misalnya follower saya gitu tiba-tiba dia panggil saya, dia tahu. Dia pasti kasih ruang saya berdua sama jenazah. Kak kita tinggal ya, kamu kan suka sendirian sama jenazah ya. Oh iya makasih banget. Tapi kalau keluarga mau nungguin ya udah, yang kita kan nggak mungkin ngusir yang Iya, gimana iya, kan, iya. menghormatin mereka. Kalau udah ya ngobrol aja. Misalnya cewek nih, misalnya tante permisi ya, saya mau rias. Maksudnya dibantu, dipermudah. Terus nanti kalau misalnya kadang kalau kita lagi kesel sama siapa gitu ya, Tan itu kok kenapa orang itu begitu ya Tan ya, kenapa gini. Sekalian curcol. Curcol, Ya bener ya. Bener. ampun. Jadi kadang ya lucu-lucuan aja, maksudnya nggak serem sih, jenazah tuh nggak seserem yang ada di pemikiran Film-film orang gitu ya, lain. Mbak? Enggak. Tapi Gitu loh. pernah nggak mengalami kejadian yang di luar nalar gitu Mbak? Di luar nurul. Karena kan Siap ngajakin mendengarkan. Wah, oke. Ini coba lampu dimatiin dulu. Wah, nih. gelap Menegangkan yang nih. ada. Iya. Karena jelang maghrib lagi. Ya nggak apa-apa. Iya. Gak apa-apa lah ya. Nggak Ya apa-apa. udah boleh. Gimana, Kalau Mbak? di luar nalar gini, ada jenazah dia didatangkan dari luar kota, meninggal dari luar kota nih. Kalau sudah diformalin dari sana, logikanya proses formalin itu sudah akan berakhir. Maksudnya kalau diformalin memang terkadang cairan yang di dalam masih keluar, itu wajar. Tapi kalau sudah dari luar kota, di daerah Jawa Timur, dibawa ke sini, itu kan sudah proses beberapa jam. Harusnya proses formalin sudah berhenti, ya kan? Terus saya rias, udah selesai rias, masih belum full ya selesainya. Anaknya masuk nih. Anaknya cewek, terus kita ngobrol, kok bisa meninggal di sana, memang tinggal di sana atau gimana gitu kan. Kalau misalnya ninggal di Jawa Timur, dia tinggalnya di Jawa Timur, kenapa dibawa ke sini? Oh enggak, kita ke Jawa Timur tuh karena mama permintaannya kepingin jalan-jalan ke Jawa Timur, kepingin jalan-jalan. Akhirnya diturutin di Jawa Timur, mamanya ngedrop meninggal di sana, terus dibawa pulang. Kita ngobrol nih sambil saya masih finishing nih sama anaknya. Percaya nggak percaya, dia nangis. Siapa? Tantenya, jenazahnya. Saya bilang, tapi saya bilang, tante ini nangis karena bahagia ya. Karena permintaannya udah diwujudkan sama anaknya. Jadi dia happy kan, dia menangis. Seperti Menangis itu. air matanya Iya. banyak. Menitik enggak yang gitu. enggak, tapi ada menggenang, netes. Ya harusnya kan kalau formalin udah nggak bisa. Sudah nggak bisa, kalau ibaratnya baru formalin 1 jam 2 jam masih ada cairan keluar itu Wajar. masih kita maklumin, masih oke. Tapi kalau ini udah kering, kan saya udah proses makeup. Biasanya sebelum makeup kan saya udah bersihkan Oh iya. apa semua gitu kan, cairan-cairan apa sudah saya bersihkan. Nah udah mau selesai, anaknya cerita dia nangis. Wah ya ampun. Itu yang makanya kadang keluar jenazah itu masih bisa mendengarkan kita. Mbak Juli sering berbagi cerita-cerita kayak gini nggak ke followersnya di Suka Instagram? banget. Pasti banyak yang suka ya dengerin Suka. cerita kayak gini ya. Mereka tuh Pengalaman. banyak gini loh Kak. Jadinya yang takut jenazah akhirnya nggak jadi takut karena melihat postingan saya. Kenapa ya saya melihat postingan kakak itu bukan seperti jenazah. Mereka seperti orang tertidur. Jadi kayak orang nggak pulang dari pesta tidur. Udah. Jadi nggak ada serem-seremnya buat mereka. Jadi berani. Terus yang lebih banyak lagi tuh mereka gini. Kak, setiap saya melihat postingan kamu itu saya diingatkan betapa berharganya hidup kita. Betul. Harus Mengingat menghargai, kematian, harus ya. ini, harus ini. Jadi harus menjaga sikap kita karena Iya. suatu waktu usia itu bisa ditutup sama Tuhan kan. Iya. Gitu. Iya, kematian tuh pasti sih. Oke. Ya, Masnya Bener. siap nggak? Iya siap bener. Kan Mau nggak siap nggak siap iya, ya? kan bukan masalah siap untuk Iya. hidup, siap untuk mati Iya, sebenarnya. Iya, Untuk betul. mencapai keabadian. Terjangkau di paket yang standar.
Saya bikin paket di bawahnya itu. Ya kan, saya sediain lagi. Jadi saat ini saya yang pribadi saya ada 3 harga gitu kan. Tapi kalau misalnya keluarga ada Kak, terkadang tuh gini, saya tapi lebih suka begitu. Dia langsung tembak. Kak, aku mau kakak yang rias keluarga aku. Cuma aku punya segini. Dan saya nggak akan nego loh Kak. Wow. Saya nggak akan nego. Karena saya itu janji saya sama Tuhan. Oke, gitu. Oke. Dengan rasa yang sama ya. Jangan pikir, oh ini murah. Gini. Saya masuk gang sempit juga saya jalanin. Berarti Gitu. memang pihak keluarga yang jujur dan Mbak Julia juga yang ikhlas begitu ya Mbak? Iya, benar-benar. iya. Gitu. Ada ini nggak sih Mbak? Ada kalau dari ini ya, kalau dari segi ekonomi gitu ya, ada yang tiba-tiba ngasihnya di luar harga yang Ada. sebenarnya gitu dapatnya gede banget gitu misalnya. Kayak ucapan terima kasih yang lebih gitu. Dikasih lebih. Heeh. Pernah jadi cerita gini, terkadang kan kalau biasanya oke, keluarga booking, saya minta DP ya 50%, saya berangkat, ya maksudnya bukan nggak percaya tapi untuk kan takutnya nanti jadi apa enggak, nanti saya udah nolak yang lain, ini nggak jadi gitu kan. Udah, terus udah selesai kerja, yang bayar keluarga yang lainnya, cash. Kalau cash kan nggak mungkin saya di depannya terus langsung hitung gitu kan. Saya bawa ke mobil dulu, saya hitung, kok lebih ya. Gitu loh, saya kok lebih, balik lagi PR sih, tapi ya kan kita harus jujur ya, nggak boleh merasa oh udah nih hakku, enggak. Saya kembali lagi, saya temuin keluarga yang tadi kasih, bilang Ci ini sorry kelebihan, tadi kan udah di DP-in gitu kan. Oh ya berapa DP-nya sekian, oh ya udah sini, tapi aku tetap mau kasih kamu lebih kok, tetap dikasih lebih. Dan itu beberapa kali keluarga itu, karena dia suka, dia merasa senang dengan apa yang kita kasih ke jenazah, dia merasa puas, merasa dilayani dengan baik. Jadi dia mau kasih lebih dari harga yang saya tawarkan tadi itu. Tapi kalau jenazah, maksudnya aku mungkin sedikit lompat sih Mbak. Kan tadi mungkin kalau jenazahnya mungkin yang dalam tanda kutip normal, bagus gitu kan mungkin ya oke. Cuman kadang kan ada jenazah yang kecelakaan atau bunuh diri, pernah nggak Mbak dapat pengalaman seperti itu? Pernah. Gimana tuh Mbak rasanya? Yang mana? Yang bunuh diri Ya, dulu atau yang pernah kecelakaan pernah Mbak juga? kecelakaan pernah. Wow. Tapi ini terkadang ada pertanyaan, Kak memang kalau kecelakaan udah hancur bisa dirias, gitu kan? Ya kita pelukis kan butuh kanvas ya. Kalau udah hancur banget ya nggak akan mungkin bisa. Dan kalau udah seperti itu ya kondisinya memang harus disegerakan, nggak mungkin ditunjukkan ke pelayat. No mukanya hancur kok. Kan biasanya itu ya udah kita tutup. Keluarga juga pasti mohon maaf ya pasti malu kan lihat kondisinya seperti itu. Tapi kalau misalnya cuma luka sebagian, ini masih bisa saya betulin, bisa saya rias ya saya rias. Jadi kembali lagi ke kanvasnya seberapa persenkah kerusakannya kalau bisa saya ini. Nah itu kalau berdasarkan kondisi jenazahnya, kalau berdasarkan agamanya ada nggak Mbak? Maksudnya apakah hanya satu agama aja yang memang butuh jasa perias jenazah ini ataukah memang ada agama lain gitu? Kalau agama yang mayoritas pasti disebut nggak sih? Boleh nggak? Nggak apa-apa. Kalau Kristen itu udah kebanyakan ya, saya nggak bilang semuanya karena kadang ada yang punya prinsip nggak maunya lahirnya polos, meninggalnya polos, itu pilihan keluarga ya. Tapi mayoritas kalau Kristen, Buddha itu di make up, Hindu beberapa, karena kalau Hindu juga masih belum terlalu ini, tapi beberapa sudah ada yang mau gitu kan. Terkadang Muslim tapi saya belum, tapi saya pernah mendapatin teman saya Muslim ada yang mau dirias. Nah itu mungkin di mereka masih pertentangan tapi ya akhirnya diizinkan. Ya kembali lagi ke pribadinya, keluarganya sama ya orang terdekatnya lah, nggak bisa gitu. Dan ini Mbak pertanyaan terakhir yang dari teman-teman kita di MCR yang usil nih Mbak. Pernah ada jenazah yang usil nggak Mbak Julia? Mungkin usil dalam artian gimana ya? Ya kan kalau misalnya kita berhubungan dengan hal kayak gitu kan pasti ada. Ada aja gitu. Ya ada aja lah usil gitu, kayak hal-hal lain yang tadi di luar nurul gitu. Mungkin ngerjain Mbak Julia, diupetin lah intinya. Pada saat kerja nggak ada. Kalau dari jenazahnya ya. Iya. Kalau setelah kerja Mbak? Kalau saya bilang yang usil itu terkadang yang punya tempat. Malah justru yang punya tempat ya. Maksudnya kayak misalnya dimimpiin gitu atau apa gitu. Kalau dimimpiin enggak, tapi realita ada nyata di rumah. Kayak gimana? Kayak gimana Sampai maksudnya? di rumah.
contohnya gini, handuk yang saya cantolin tiba-tiba jatuh. Oke. Itu memang udah di luar nalar, nggak mungkin. Kalau saya salah naruh pasti langsung jatuh handuk itu. Ini enggak, dan itu saya naruhnya di kamar kan, habis mandi. Kalau datang pulang kerja kan saya mandi, terus handuk saya taruh di kamar, saya cantolin berapa cup stok itu kan. Itu 1 jaman dia baru jatuh 1. Oh, usil. Nah, usil. Terus pintu kamar kebuka sendiri, dia handle-nya sampai ceklek gitu. Wow. Nggak ada siapa-siapa. Dan yang membuat saya bukan takut ya, saya nih nggak tahu, rasa takut saya nggak tahu kemana, tapi kaget banget. Kaget karena dia kayak gini, deket banget karena jarak tempat tidur sama lemari saya tuh nggak sampai 1 meter. Dan kalau saya di kamar habis selesai kerja, kebiasaan itu saya ngedit jenazah, saya ngeliatin, saya review, saya liatin gini kan. Jadi posisi Malaysia lihat handphone, dia kaget. Udah ketawa aja, keluar kamar, redain kagetnya, masuk lagi. Kita yang denger juga terbengong-bengong ya, kok berani, ya ampun luar biasa Ada loh. teman saya yang nggak mau naik mobil saya. Nggak mau apa? Nggak mau naik mobil saya. Karena? Takut. Oh gitu, ada yang pernah diusilin? Kan perlengkapan makeup semua di mobil, nggak pernah saya turunkan. Oke. Kalau misalnya saya habis kerja, saya rapiin lagi, habis itu naik lagi ke mobil. Kalau kakak mau? Enggak. Mau coba? Maaf. Kita kan detik misteri abis ini ya. Oh iya, satu lagi nih Mbak sebelum kita closing nih. Alat-alat makeup yang digunakan itu apakah memang banyak yang dari dari pemberian dari orang-orang? Kan banyak tuh yang sekarang tuh menyediakan jasa untuk ayo kumpulin makeup yang expired, kita bisa sumbangkan, kita bisa berikan kepada para perias jenazah gitu biasanya. Itu banyak yang nge-DM gitu. Nah, aku mau sumbangin makeup expired atau makeup bekas aku, boleh nggak? Saya tampung, tapi saya kasih ke perias jenazah yang di gereja-gereja. Gitu. Tapi kalau saya lebih memilih beli yang baru. Justru Kenapa? baru. Menjaga kualitas. Tadi seperti yang saya singgung, jenazah itu kan permasalahannya banyak. Dan maksudnya kalau saya melabelin diri saya profesional, itu pasti hasil itu kan menentukan kan. Tapi kalau beda lagi kalau yang murni pelayanan, ya keluarga nggak akan pernah komplain hasilnya seperti apa. Tapi kalau kita kan ibaratnya gini, saya udah bayar kamu tapi hasilnya begini. Makanya kemarin ada kejadian kan, barusan kemarin jenazah dari Malaysia nih. Dia mau ambil paket yang gold, yang super eksklusif kan. Dia bilang gini, tapi nanti hasilnya bagus nggak gitu kan. Makanya saya berani bilang, kalau nggak bagus saya nggak pulang gitu. Nggak apa-apa sampai keluarga puas saya baru pulang, saya bilang gitu. Saya pasti jamin bagus kan. Tapi ya itu memastikan keluarga untuk yakin ke kita, saya bilang gitu. Kalau keluarga nggak puas, saya nggak akan pulang dari sini. Akhirnya mereka percaya, begitu lihat hasilnya, iya beda banget. Wah, luar biasa ini pengalaman yang nggak pernah ya Viv ya. Membuka POV baru ini. Membuka sudut pandang baru bagi kita. Terima kasih banyak Mbak Julia sudah mampir ke Detik Sore. Semoga apa yang dijalankan saat ini sebagai pelayanan ini juga menjadi nilai ibadah tentunya. Mbak Julia ya. Sehat-sehat selalu, aman-aman selalu. Amin.